Oke, halo semua. Perkenalkan, nama aku Aprilia Hanijah Baulu dari kelompok SGD B8 atau dikenal SGD Damanpindo dengan NIM G002302. Oke, next. Oke, jadi kan ini di akhir tahun 2023. Siapa yang di 2024 mau punya fruit spec? Oke, jadi eh, aku di sini mau ngebahas sebenarnya di perut kita tuh ada apa sih? Kok bisa ada yang namanya fruit spec gitu? Mari kita bahas. Oke, jadi di lapisan dinding abdomen kita ini, lapisan dinding di perut kita ini ada dua, ada anterolateral sama posterior. Ini aku lewatin aja, kita bahas langsung dari gambar aja. Oke, jadi ini dinding abdomen yang anterolateral. Jadi dinding abdomen yang anterolateral ini punya 7 lapis, yaitu kulit, ada kulit, fascia superficial, di eh, nah ini ya, ada kulit, terus ada fascia superficial, dia itu eh, terdiri dari fascia scarpa sama fascia camper, terus ada fascia profunda, lalu musculi et aponeurosis, fascia transversalis, terus ada fascia extraperitonealis. Ini isinya tuh berupa jaringan lemak nih, lemak-lemak nih. Lalu ada yang terakhir itu peritoneum parietal. Next kita ke lapisan dinding abdomen yang posterior. Nah, kalau posterior, lapisan dinding abdomen posterior dari superficialis ke profunda itu yang pertama ada kulit sama, terus ada fascia superficialis dorsi, dorsi, terus ada muskulus yang terdiri dari 4 lapis. Terus ada fascia ekstraperitoneal yang tadi yang berupa kayak jaringan lemak. Terus ada yang terakhir itu peritoneum parietal. Oke, ini next kita ke sistem dinding abdomen. Nah, sistem dinding abdomen itu terbagi dua, ada yang flat muscle sama yang vertical muscle. Nah, kalau flat muscle itu kalau dari superficial ke profunda terdiri dari musculus obliquus externus abdominis, terus musculus obliquus internus abdominis, sama musculus transversus abdominis. Nah, kalau kita lihat dari gambar ya, musculus externus abdominis dia itu punya pola serabut yang membentuk huruf V. Nah, artinya muskulus ini tuh berjalannya ke arah inferomedial. Nah, aponeurosis dari muskulus ini terjalin dan membentuk si linea alba. Ini linea alba, udah aku tandain. Jadi linea alba itu dia itu eh, terbentang dari prosesus zipoideus sampai ke simfisis pubis. Nah, batas bawah dari musculus externus obliquus externus abdominis ini membentuk si ligamentum inguinale. Selanjutnya kalau buat musculus eh, internus obliquus internus abdominis yaitu eh, berada lebih profunda dari musculus externus abdominis. Nah, musculus ini tuh terlihat dari susunannya itu bentuknya seperti bentuk A. Nah, dia itu eh, berjalannya ke arah superomedial. Nah, bagian tengah dari apa neurosis musculus ini juga menyatu sama si linea alba.
Lapisan ketiga flat muscle kan musculus transversus abdominis. Nah, musculus ini dinamai transversus karena tuh dia berjalannya itu secara transversal. Oke, itu tadi flat muscle. Kalau vertical muscle itu dia ada rectus abdominis sama pyramidalis muscle. Musculus pyramidalis sama musculus rectus abdominis. Nah, perut kita itu bisa suspek akibat pembentukan dari si musculus rectus abdominis ini, teman-teman. Oh, ini ada suspeknya kan? Ini kayak ngebatas gitu. Oke, jadi gitu, teman-teman. Oke, kita next eh, ke pembahasan kita selanjutnya. Jadi beberapa hari lalu tuh temanku ada yang dia tuh kalau buang air besar tuh sakit itu di bagian anusnya. Terus pas dia ke dokter, ternyata kata dokter itu ada eh, hemoroid grade tipe 2. Jadi itu apa sih? Dan kenapa bisa ada? Enggak sih, lebih ke itu apa dan kok bisa ada di situ. Makanya aku mau ngebahas si rektum. Nah, oke. Jadi rektum itu, maaf ya ini tadi. Oke, jadi rektum itu terbagi jadi dua bagian. Ada si rektum sama si kanalis analis. Nah, rektum itu punya sisi luar dan sisi dalam. Kalau sisi luarnya itu ada flexura sacralis, kalau dalamnya itu flexura perinealis. Nah, ini luar, ini dalam. Nah, si flexura sacralis atau biasa dikenal sama flexura anorektal itu kalau dilihat dari samping itu bakal ngebentuk kayak huruf S gitu. Nah, dia itu akan menjadi tegak. Flexura anorektal atau flexura sacralis ini kalau akan menjadi tegak saat devakasi dan menyebabkan si tinja itu bergerak ke kanalis analis. Nah, kalau di bagian dalam ada lipatan transversal yang disebut si plika transversa recti. Ini tuh lipatan transversal. Nah, di bawah ini ada di bawah si plika transversal recti ini, rektum itu bakal mengalami dilatasi dan membentuk ampula recti yang mempunyai peran penting dalam mempertahankan kontinensi tinja. Plika transversa recti ini punya kemampuan untuk relaksasi dan nahan akumulasi tinja. Terus di antara rektum ini rektum propria sama kanalis analis itu ada zona transisi yang disebut anorectalis junction. Ya, oke. Kita lanjut ke kanalis analis. Jadi kanalis analis itu dibagi ada tiga segmen. Ada zona kolumnaris, terus ada pekten analis, zona kutanea, sama ada tambahan kayak zona zona hemorrhoidalis. Ini tempat kemungkinan terjadi si hemorrhoid yang kayak tadi kasus pertama temanku ada hemorrhoid. Dia itu kemungkinan ada di zona hemorrhoidalis. Nah, kalau si aku nggak satu-satu zona kolumnaris, dia itu terdiri dari lapisan longitudinal. Eh, si pekten analis dia itu eh, garis superior dari zona ini tuh disebut linea eh, nih linea pectina. Nah, garis itu bergerigi ngikutin katup anal. Terus selanjutnya zona kutanea yaitu eh, kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten sama si linea anokutanea.
Nah, di permukaan dalam dari kanalis analis ini dapat dijumpai kolumna rectalis. Kolumna rectalis atau analis yaitu 5 sampai 10 lipatan tunika mukosa longitudinal eh, karena adanya anastomosis arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuskularis. Terus ada valvulae anales sama sinus rectalis. Yes. Oke. Eh, nah, jadi di kanal analis ini ada otot-otot sphincter. Yang pertama itu ada musculus sphincter ani internus, dia itu merupakan otot polos. Lalu ada musculus variegator ani, sama dia juga otot polos. Lalu musculus sphincter ani externus, dia itu otot skelet. Dan yang terakhir ada musculus puborectalis, dia itu otot skelet juga. Ini merupakan bagian dari musculus levator ani. Oke, ini kita lanjut ke neurovaskularisasinya. Dimulai dari arteri dulu lah ya. Oke, jadi arteri di rektum ini ada arteri rectalis superior. Dia itu cabang dari arteri mesenterica inferior. Lalu ini dia cabang dari arteri mesenterica inferior. Taruh ada rectalis arteri rectalis media sama arteri rectalis inferior. Dia itu sama-sama cabang dari arteri iliaca komunis. Maaf, arteri iliaka interna. Dia cabang dari arteri iliaka interna. Oke, kalau buat venanya, kalau untuk venanya, jadi ada vena rectalis superior ini bakal beranastomosis sama vena rectalis media at inferior dan akan bermuara menuju ke vena porta hepatis. Oke, next ke peritoneum. Apa sih peritoneum itu? Oke, jadi peritoneum itu membrana tipis, membran tipis yang melapisi dinding kavitas abdominalis dan melingkupi sebagian besar viscera. Nah, di itu terdapat dua jenis, ada peritoneum visceral sama peritoneum parietal. Nah, peritoneum parietal ini melapisi dinding-dinding kavitas dan peritoneum visceral. Kalau kalau peritoneum visceral itu melingkupi organ-organ visceralnya. Nah, di antara peritoneum parietal dan visceral itu terdapat satu ruangan potensial yaitu cavum peritonei. Nah, viscera abdomen dapat bergantung di dalam kavitas atau cavum peritoneal. Oke, next kita ke pembahasan berikutnya. Nah, peritoneum parietal. Ini peritoneum parietal. Ya, yang seperti udah dijelasin, peritoneum parietal itu dia tuh melapisi dinding-dinding kavitas. Ini kalau eh, peritoneum visceral itu ada yang ngelapisin seluruh permukaan dan juga cuman anteriornya. Nah, jadi kalau misalkan yang melapisi peritoneum secara menyeluruh itu namanya eh, intraperitoneal. Kalau misalkan sebagian permukaannya aja itu namanya retroperitoneal. Nah, ini berarti intraperitoneal sama ini berarti retroperitoneal. Oke, jadi organ-organ retroperitoneal sama intraperitoneal itu apa aja? Nah, organ retroperitoneal itu kita biasa nyebutnya set Packer. Itu udah aku tandain merah-merahnya. Set Packer berarti S buat suprarenal gland, terus A buat aorta, dan selanjutnya. Berarti yang intraperitoneal adalah organ-organ kecuali dari ini.
contohnya kayak, nah ini dia, ada jejunum, ileum, transversus colon, terus ada hepar atau liver. Ya, kalau retroperitoneal ini ingat aja set factor, oke? Oke. Next ke cavitas peritoneum. Jadi cavitas peritoneum itu terbagi jadi cavum peritoneum mayor sama cavum peritoneum minor. Nah, berhubungan mereka itu dihubungkan melalui si foramen epiploica Winslowi. Nah, kavitas peritoneum itu adalah rongga di antara kedua peritoneum. Dalam keadaan normal eh, berisi cairan serosa yang berfungsi untuk melubrasi permukaan peritoneum sehingga organ visceral bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya gesekan atau friksi. Oke, ini jadi cavum peritoneum mayor sama minor dikenal itu ada si Gratersac, yaitu cavum peritoneum yang mayor. Nah, cavum ini eh, adalah bagian kavum yang eh, lebih besar dan dibagi menjadi dua kompartemen. Ada eh, kompartemen suprakolik sama infrakolik. Nah, kalau suprakolik itu berada di atas mesokolon transversus dan di dalamnya terdapat gaster, liver, sama lien. Kalau misalkan kompartemen infrakolika itu berada di bawah mesokolon transversus, di dalamnya ada ileum, jejunum, kolon ascendens, et descendens, appendix, dan selanjutnya sebagainya. Nah, ini laser shock atau biasa cavum peritoneum minor. Oke. Nah, jadi dua kavum ini si laser shock sama si greater shock ini dia dihubungkan sama foramen epiploica Winslow nih yang berupa lubang ini. Oke. Selanjutnya ke duplikator peritoneum. Jadi ada mesenterium, omentum, ada omentum maius dan minus, lalu ada ligamentum peritoneum. Oke, jadi mesenterium ini merupakan lapisan peritoneum yang melekat pada organ viscera intraperitoneal ke dinding posterior abdomen. Mesenterium ini memungkinkan adanya pergerakan dan menyediakan tempat untuk lewatnya fasa nervi dan limfatikus untuk mencapai viscera. Nah, mesentri ini namanya itu menyesuaikan sama organ yang dilekatinya. Contoh, mesenkolon berarti eh, mesentrium yang melekat pada kolon. Terus kalau mesoappendix berarti mesentrium yang melekat pada appendix. Oke, kalau omentum maius itu berasal dari mesentrium yang dorsalis. Kalau omentum minus, dia itu berasal dari eh, mesentrium yang ventralis. Oke, nah omentum maius itu ada 4 ligamen, ada ligamen gastropenirica, gastrosplenica, gastrocolika, sama splenorenale. Momentum maius ini menggantung kayak tirai ke inferior di atas kolon transversus dan gelung-gelung jejunum dan ileum. Struktur ini dilalui oleh arteri vena gastromentalis dextra et sinistra. Selanjutnya ke omentum minus. Omentum minus itu ada 2 ligamen, nih ligamen hepatogastricum sama hepatoduodenale. Yap. Oke, ligamentum peritonei itu eh, terdiri dari 2 lapis peritoneum yang menghubungkan 2 organ dengan eh, organ satu dengan organ lain atau melekat pada organ dinding abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Biasanya ligamen ini dinamakan sesuai dengan struktur yang dihubungkannya. Misalkan yang menempel pada hepar
eh, ada ligamen vasculoforme hepatogastrohep yang menempel pada gaster, ada ligamen ligamen gaster apa gitu. Jadi dia itu struktur nama nama ligamennya bakal sesuai sama struktur yang dihubungkannya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, terima kasih semua. Dadah.